Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu berada dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membawakan satu kisah kiriman dari subscriber Ilo Ekstrim, yaitu Bang Sodikin yang ada di Jambi. Wow, Sumatera. Luar biasa kisahnya ini. Dan sebelum masuk ke dalam kisahnya, kami ingin ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, kepada teman-teman yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai lama-lama lagi, gak pakai berbasa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya mode horor. Warung gaib di jalur Kerinci Bangko. Fahmi dan Adi merupakan dua orang sahabat yang bekerja pada perusahaan yang sama. Mereka bekerja sebagai supir dan kenek pada sebuah perusahaan ekspedisi. Fahmi merupakan supir dan Adi sebagai keneknya. Mereka berdua cukup berpengalaman, yang mana sudah belasan tahun berkecimpung di jalanan beraspal. Jangan pernah tanya lagi daerah mana yang belum pernah mereka kunjungi. Hampir semua kabupaten ataupun daerah yang ada di Indonesia ini sudah pernah mereka sambangi. Mereka berdua benar-benar luar biasa. Fahmi dan Adi berasal dari daerah Muko-Muko, Bengkulu. Pada awalnya Adi adalah seorang kenek. Adi adalah kenek Fahmi yang terkadang bertugas juga sebagai sopir cadangan ketika Fahmi sedang mengantuk. Namun seiring berjalannya waktu, Adi pun semakin lihai mengendarai truk sehingga hal tersebut membuatnya diangkat menjadi supir utama oleh perusahaannya. Berita gembira tersebut pun kemudian dikabarkan Adi kepada temannya Fahmi. Bang Fahmi, aku dapat surat dari pusat." Surat apa, Di?" tanya Fahmi. "Ini loh bang, aku diangkat statusnya menjadi supir bang," ungkap Adi dengan raut wajah gembira. "Wah, bagus dong itu, alhamdulillah," saut Fahmi. "Tapi bang, aku gak bisa lah kerja tanpa abang. Bingung aku bang, aku terima atau tidak ya bang," ucap Adi kebingungan. Mendengar perkataan sahabatnya itu, Fahmi sedikit terkejut dan juga heran. Di situ Fahmi pun langsung menasihati Adi. "Jangan begitu, Di. Mau sampai kapan kamu jadi kenek terus? Kan kalau kamu jadi supir, gaji dan tunjangan kamu juga ikut naik. Ini kesempatan kamu biar kamu lebih sejahtera dan bisa mengirimkan uang lebih ke rumah. Kalau memang tidak ada aku, kan kamu bisa tanya-tanya. Lagian kamu itu kan juga sudah tahu semuanya tentang keadaan di lapangan," ucap Fahmi menasehati sahabat baiknya itu. Setelah mendengar nasihat dari sahabatnya itu, akhirnya Adi pun mengerti dan ia pun menuruti saran dari Fahmi untuk menerima tawaran dari perusahaan menjadi seorang supir utama. Akhirnya, setelah Adi menerima tawaran dari perusahaannya tersebut, dia pun lalu berpisah dari Fahmi dan membawa kendaraan truknya sendiri. Mereka berdua seringkali mendapatkan job di luar daerah seperti di Kalimantan, Sulawesi, bahkan juga Papua. Tugas mereka adalah membawa barang-barang dari pabrik yang kemudian memasoknya ke toko-toko yang berada di pelosok daerah. Begitulah yang mereka lakukan selama beberapa tahun terakhir dengan truk yang berbeda. Fahmi bersama keneknya sendiri, begitupun Adi juga dengan keneknya sendiri. Setelah bertahun-tahun kemudian, ternyata Adi nampak tidak nyaman dengan posisinya tersebut. Dan ketika ada kesempatan, dirinya pun menghampiri Fahmi untuk menyampaikan unek-uneknya tersebut. Saat itu, Adi menghampiri Fahmi yang sedang beristirahat di samping truknya. "Assalamualaikum bang." "Wah, sehat bang, lama tak berjumpa kita." "Waalaikumsalam." "Iya Di, banyak trayek keluar kota. Kamu juga kan?" tanya Fahmi balik. "Alhamdulillah bang." Iya bang, saya mau ngobrol, bisa nggak bang?
Abang nggak sibuk kah? Tanya Adi. Kebetulan abang lagi santai di. Ada apa rupanya? Tanya Fami penasaran. Begini bang, aku sepertinya sudah tidak kerasan lagi jadi supir utama bang. Loh, kenapa rupanya? Ada masalah apa? Di tempat kerja kita ini rupanya tak ada yang cocok lagi sama aku bang. Sudah sering aku gonta-ganti kenek, tetap saja dapat yang modelnya seperti itu, ungkap Adi menyampaikan unek-uneknya kepada Fami. Loh, memangnya apa masalahnya sama kenek-kenekmu itu? Tanya Fami kembali penasaran. Ya, kan abang tahulah gimana kerja aku. Apa pernah aku menolak ketika abang meminta? Kalau kenek sekarang, kerjaannya tidur terus bang. Sudah begitu kerjanya lelet. Belum lagi pas disuruh gantian bawa truk, mereka selalu saja menolak. Ada saja alasannya. Malas aku jadinya bang, ungkap Adi pada Fami. Adi, orang itu beda-beda. Jangan kamu berharap mereka seperti kamu. Ya kamu harus mengarahkan, memberikan contoh, biar mereka bisa berubah, ucap Fami mencoba memberi pengertian kepada sahabatnya itu. Sudah bang, malahan yang terakhir ini sudah hampir 1 tahun dia sama aku, tapi tidak berubah juga. Hampir-hampir saja akan kau tinju mukanya bang, ungkap Adi penuh emosi. Sabarlah, janganlah emosi. Ya sudah, terus apa rencanamu ke depan sekarang? Tanya Fami. Aku sepertinya mau balik lagi bang, jadi kenek abang aja, ungkap Adi. Yakin? Apa kamu sudah pikir masak-masak? Nanti pendapatanmu berkurang, ucap Fami mencoba lagi menasehati Adi. Nggak apa-apalah bang, lagian aku sudah malas bang, berat rasanya kalau mau kerja. Makanya aku bener-bener mau balik lagi nih jadi kenek abang. Yaitu juga kalau abang berkenan. Makanya aku ngomong dulu sama abang, ungkap Adi menyampaikan maksudnya saat itu. Ya kalau abang sih nggak masalah di, cuma kamu harus mengurus pengajuan dulu ke pusat. Iya bang, sekarang juga saya mau langsung mengurus pengajuannya dulu, ucap Adi yang nampak antusias. Setelahnya mereka pun lalu mengakhiri obrolan mereka dan melanjutkan aktivitas mereka masing-masing. Setelah beberapa hari, akhirnya surat pengajuan Adi pun disetujui oleh pihak perusahaan, sehingga Adi pun bisa segera kembali menemani Fami sebagai keneknya. Mereka pun melakukan perjalanan perdananya setelah akhirnya berkumpul kembali. Malam itu, Adi dan Fami mendapatkan tugas untuk mengantarkan barang-barang dari pabrik yang ada di Jakarta untuk menuju ke daerah Molaboh, Provinsi Aceh. Mereka memulai perjalanan tersebut dari Jakarta pada hari Senin pagi dan diprediksi akan tiba di kota tujuan dalam waktu 8 hari ke depan. Begitulah ekspektasi mereka jika dihitung dari pengalaman-pengalaman yang telah mereka tempuh di waktu-waktu yang sebelumnya. Karena sudah sangat berpengalaman, Adi dan Fami bahkan juga sudah hafal betul dengan lokasi dan juga titik-titik daerah yang paling rawan berbahaya dan angker dalam rute tersebut. Mulai dari daerah Lampung, tempat yang paling angker dan berbahaya adalah di daerah Tiuh, Gunung Menanti dan juga Tulang Bawang. Sedangkan di daerah Palembang adalah di daerah Ogan Ilir dan Kertapati, dan di daerah Jambi tempat yang paling angker ada di daerah Rengkiling, Mandi Angin di Sarolangun. Itulah rute-rute yang paling berbahaya untuk ditempuh pada waktu malam hari. Karena di daerah-daerah tersebut terkenal dengan para begal dan juga banditnya yang begitu sadis. Bahkan sudah banyak sekali para sopir yang meninggal dunia dan menjadi korban akibat dari keganasan mereka. Setelah melakukan perjalanan yang cukup melelahkan, mereka pun lalu beristirahat sejenak di daerah Palembang. Namun apa mau dikata, ternyata truk mereka mengalami trouble pada bagian mesin hingga menyebabkan mereka pun harus memperbaikinya dahulu. Waduh, sepertinya mesinnya masuk kotoran ini bang. Apa sudah diganti filternya bang? Tanya Adi pada Fami. Sudah kok, waktu itu aku sudah suruh Benny ganti filternya, jawab Fami. Benny, Benny kenek abang yang kemarin aku gantikan itu bang? Tanya Adi. Iya di, apa dia lupa ya? Ungkap Fami. Ya kalau dilihat kondisi mesinnya sih sepertinya filternya belum diganti bang. Ya sudah, aku ganti dulu ya bang. Abang istirahat saja dulu. Nanti kalau sudah selesai kita jalan lagi. Oh iya, abang bawa filter cadangan nggak? Tanya Adi. Nah itu dia di, abang nggak bawa. Abang pikir sudah diganti sama Benny, jawab Fami menyesal.
Waduh, mau gimana lagi nih Bang? Apa kita telepon aja ya Bang ya, cabang Sumatera, biar bisa diantarkan filter baru. Saran Adi pada Fami. Ya Dik, nanti Abang telepon dulu Pak Fajar, kamu sementara istirahat aja dulu. Atau cari kopi ya Di. Siap Bang. Akibatnya, mereka pun tertahan di Palembang. Setelah berkoordinasi dengan kantor cabang, akhirnya mereka pun akan dikirimi suku cadang yang baru dan baru keesokan harinya mereka akan mendapatkan suku cadang tersebut. Keesokan harinya, utusan kantor cabang Sumatera datang membawa suku cadang yang dibutuhkan. Dan setelah waktu agak sore, montir dengan dibantu Adi pun selesai memasang filter yang baru dan dengan bergegas mereka pun langsung melanjutkan perjalanan untuk kembali mengejar waktu yang sempat molor dari target mereka. Mereka berdua pun lalu melanjutkan perjalanan ke Jambi untuk menurunkan sebagian barang dan langsung menuju ke arah Kerinci. Setelah selesai mengantarkan barang di Jambi, mereka berdua pun bingung untuk memutuskan apakah beristirahat atau langsung melanjutkan perjalanan. Di situ, Adi pun sempat bertanya kepada Fami, "Bang, kita istirahat di sini apa lanjut jalan nih?" Kalau kita istirahat lagi, malah semakin molor nanti target kita sampai ke Mulabo Aceh, Di. Kayaknya kita lanjut aja ya, ujar Fami. Mendengar hal itu, Adi pun menurut keputusan Fami selaku supir inti. Ya, walaupun mereka berdua tahu jika mereka akan melintas di tempat yang sangat rawan akan kejahatan pada saat malam hari. Daerah itu adalah daerah Rengkiling. Akhirnya, mereka berdua pun melanjutkan perjalanan kembali menuju ke arah Kerinci. Waktu itu, jam sudah menunjukkan pukul 2 malam ketika mereka sudah mulai memasuki daerah Rengkiling. Jalanan tampak begitu parah akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh truk-truk batu bara yang memang setiap hari selalu melintas di jalanan tersebut. Ditambah lagi, pada saat itu hujan lebat turun dengan deras sehingga membuat permukaan jalan menjadi nampak tak terlihat. Walaupun sudah diterangi oleh lampu truk yang begitu terang, Fahmi di sini segera berbicara kepada Adi. "Di, kamu tidur apa tidak?" Enggak bang. Kalau sudah direngkiling, aku mana berani tidur bang, ujar Adi sedikit waspada. "Iya Di, apalagi ini hujan." "Ya sudah bang, pelan-pelan aja bang. Jalanan juga rusak soalnya," saran Adi. Mendengar perkataan dari Adi, Fahmi pun lalu mulai memelankan laju truknya untuk bisa melewati jalanan rusak tersebut yang kurang lebih panjangnya 3 kilometer. Namun entah dari mana datangnya, tiba-tiba saja dari sisi kanan muncul sebuah motor RX King yang entah dari mana asalnya. Motor itu dikendarai oleh dua orang pria yang mengenakan penutup wajah. Mereka berteriak-teriak, memaksa Fahmi untuk segera menghentikan laju truknya. Saat itu, mereka juga terlihat membawa sebilah golok dan juga panah di tangannya. "Berhenti! Hei, berhenti!" Mendapati itu, seketika Adi dan Fahmi dibuat terkejut oleh kedatangan dua orang yang mereka yakini sebagai begal tersebut. "Bang, ada begal bang, ada begal!" teriak Adi. "Iya, iya, aku tahu Di. Segera tutup kacanya rapat-rapat," ucap Fahmi. Saat itu, Fahmi masih mencoba tenang sambil terus memperhatikan laju truk yang sedang ia kendarai itu. Sedangkan para begal yang mengikuti mereka pun masih nampak memempetkan sepeda motornya pada truk yang dikemudikan Fahmi. Seketika, pria yang duduk di belakang mengarahkan busur panahnya ke arah Fahmi. Dengan secepat kilat, Fahmi pun langsung menutup kaca pintu mobilnya. Dia lantas segera menginjak pedal gas dan memacu truknya lebih kencang. Akan tetapi, kecepatan motor RX King yang digunakan oleh para begal itu masih jauh lebih cepat daripada kecepatan truk yang dikendarai oleh Fahmi. Saat itulah, Fahmi pun kemudian mengarahkan truknya ke sebelah kanan untuk bisa menghimpit kedua orang begal tersebut agar mereka jatuh dan keluar dari jalur jalan tersebut. Namun, ternyata para begal ini sepertinya sudah sangat berpengalaman. Mereka terlebih dahulu segera memotong laju truk Fahmi dan kini berhasil berada di depan. Dua orang begal itu lantas mengebut dan memacu motornya dengan begitu cepat mendahului truk mereka hingga jauh ke depan sana, lalu menghilang di dalam kegelapan malam. Saat itulah Fahmi dan Adi pun berasa lega karena mereka berdua mengira jika para begal itu telah pergi ketakutan. "Alhamdulillah bang, mereka kabur. Apa mereka takut sama kita bang?" ucap Adi. Nggak tahu Di. Kita harus tetap waspada.
Takutnya mereka akan menghadang kita di depan sana, ujar Fahmi dengan mimik wajah serius. Dan benar saja, hal yang ditakutkan Fahmi akhirnya terjadi. Sekitar 8 menit kemudian, dari arah kejauhan tiba-tiba saja terlihat balok kayu yang sebesar paha melintang di tengah jalan. Di sisi kiri dan kanannya terlihat terdapat sekitar 10 orang pria yang berdiri dengan senjata tajam di tangan mereka masing-masing. Di, kamu pegang Andi. Jangan lupa, kamu juga pegang besi. Kalau ada yang loncat, naik, kamu hajar langsung, ujar Fahmi memerintahkan Adi. Siap bang, jawab Adi singkat. Saat itu, gerombolan yang menghadang Fahmi dan Adi terlihat mengulurkan tangan mereka, menyuruh Adi dan Fahmi untuk berhenti di tempat tersebut. Saat itu, jarak mereka dengan para begal tersebut sudah sekitar 40 meteran. Disitulah Fahmi pun nampak sedikit panik. Ia segera menginjak pedal gasnya lebih dalam lagi. Terdengar suara auman yang sangat keras yang keluar dari suara mesin truk. Akibat hal itu pun langsung membuat para gerombolan begal nampak terkejut sehingga mereka pun kocar-kacir melompat ke tepian jalan. Saat itu, Fahmi benar-benar memacu truknya dalam kecepatan tinggi sehingga membuat kayu yang menghadang di tengah jalan langsung terpental jauh dan menghantam balik para begal tersebut. Akibatnya mereka pun nampak berteriak kesakitan dan tidak hanya itu, ada juga salah satu anggotanya yang tertabrak. Akan tetapi, mau bagaimana lagi? Jika Fahmi tidak melakukan hal tersebut, mungkin nyawa mereka berdua lah yang akan melayang di tangan para begal-begal yang sangat sadis tersebut. Syukurlah, Fahmi dan Adi akhirnya selamat. Seketika Adi pun menanyakan keadaan Fahmi. Bang, aman bang? Abang gak apa-apa kan? Aman, tapi nanti di depan. Kalau sudah aman, kita harus lihat bempernya. Sekarang ini kita harus cepat-cepat keluar dari tempat ini. Takutnya mereka masih mengejar kita, ucap Fahmi yang masih terlihat panik. Akhirnya, setelah berada di daerah yang agak ramai, Fahmi pun mulai menghentikan laju truknya. Segeralah, mereka berdua turun dan melihat kondisi truk setelah menabrak batang pohon yang tadi dipalang oleh gerombolan begal tersebut. Di situ, nampak truk tidak mengalami kerusakan yang berarti. Hanya terlihat sedikit penyok pada bagian yang menghantam batang pohon tadi. Ah, aman bang, cuma sedikit penyok di bemper depan. Apa kita perlu laporan ke kantor bang? Tanya Adi. Ya nanti saja. Sekarang kita cari tempat istirahat dulu, sekalian cari makan, ujar Fahmi menanggapi keadaan truknya. Akhirnya, mereka pun mendapatkan tempat istirahat di kota berikutnya. Setelah sejenak beristirahat, pagi harinya Fahmi pun langsung menghubungi Fajar, seorang staf kantor yang mana mengurusi operasional kendaraan cabang Sumatera. Assalamualaikum Pak Fajar, saya Fahmi Pak. Waalaikumsalam. Ya Fahmi, gimana? Ada yang bisa saya bantu? Jawab Fajar. Jadi begini Pak, semalam saya sama Adi itu ketemu begal di Rengkiling Pak, ucap Fahmi saat itu. Terus bagaimana keadaannya sekarang? Pak Fahmi sama Kenek tidak apa-apa kan? Tanya Fajar. Alhamdulillah kami tidak apa-apa Pak, jawab Fahmi. Lalu apakah ada kerugian material? Ada barang kita yang dicuri? Tanya Fajar lagi. Alhamdulillah, barang dan truk juga aman Pak, tapi sepertinya bemper depan ini agak penyok sedikit, jawab Fahmi. Alhamdulillah. Memang semalam itu kejadiannya di mana dan jam berapa Pak Fahmi? Kejadiannya di Rengkiling Pak, sekitar jam 2:30 pagi, ujar Fahmi menjelaskan lokasi dan juga waktu kejadian. Loh, Rengkiling itu kan memang daerah rawan. Kenapa bisa lewat situnya tengah malam Pak Fahmi? Tanya Fajar penasaran. Mohon maaf sebelumnya Pak Fajar, kami itu mengejar waktu. Karena 1 hari sebelumnya, kan truk kami mengalami storing atau mogok. Jelas Fahmi pada Pak Fajar. Lain kali, jangan terlalu ambil risiko Pak Fahmi. Lagian Bapak kan sendiri sudah paham daerah situ memang rawan. Terus sekarang Bapak mau diganti atau mau lanjut mengantarkan barangnya? Kami lanjut aja Pak, tanggung soalnya, sudah setengah jalan. Ya sudah, kalau begitu hati-hati. Hati-hati di jalan dan selalu berkabar ya, ucap Fajar. Akhirnya Fahmi pun mengakhiri panggilan telepon dengan Fajar, salah satu staf kantor cabang Sumatera. Kemudian di malam selanjutnya, malam itu adalah malam yang kelima perjalanan mereka untuk menuju ke Meulabo di Aceh. Saat itu, posisi mereka baru saja lepas dari kota Bangko menuju Kerinci. Jam sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Truk mereka masih mengaum di jalanan dalam kecepatan 40 hingga 60 km per jam. Pada malam itu, yang menjadi sopir adalah Adi,
Karena Fahmi nampaknya sudah sangat mengantuk, ia pun lalu memutuskan untuk tidur di bangku sebelah dengan kain sarung yang memang selalu dibawanya. Seperti biasa, jalanan yang menghubungkan antara Kerinci dan Bangko masih tampak sunyi dan sepi. Tidak banyak terlihat kendaraan yang lewat dan berpapasan dengan truk mereka. Biasanya, jalan lintas ini akan ramai dari pukul 7 malam hingga pukul setengah 11 malam. Setelah itu adalah dari pagi, pukul 4 pagi hingga siang hari. Sedangkan jika sudah pukul 11 malam hingga pukul setengah 4 pagi, jalanan tersebut akan berubah menjadi sepi dan mencekam. Yang lewat hanya terdapat satu ataupun dua mobil saja, itu pun jarang untuk ditemukan. Seperti biasa, Adi dan Fahmi selalu menurunkan laju kecepatan mereka untuk melewati jalan tersebut karena jalurnya yang begitu ganas dan berbahaya. Di sisi kiri jalan terdapat jurang dan juga ngara yang curam. Jika sedikit saja mereka lengah, maka truk yang beroda 10 itu bisa-bisa saja akan terjun bebas ke bawah sana. Itulah yang mereka takutkan. Sekitar hampir setengah jam keluar dari desa Birun. Akhirnya, mereka berdua pun tiba di jembatan perbatasan yang menghubungkan antara Kerinci dan Merangin. Di sana, terdapat dua jembatan, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Adi mengambil yang sebelah kiri dan kemudian keluar dari jembatan tersebut untuk menuju ke sebuah tanjakan pendek yang berbelok ke arah samping kiri. Perlahan-lahan mobil truk raksasa itu merayap mendakinya. Syukurlah Adi berhasil melewatinya. Laju truk pun kembali seperti semula, yaitu dalam kecepatan 40 hingga 60 km per jam. Seketika hujan gerimis tipis kembali turun bercucuran lembut dari atas langit. Kabut malam juga tampak semakin menebal menyelimuti jalanan dan juga bukit-bukit yang berada di seberang jurang. Hawa malam terasa begitu dingin dan beku. Mungkin hujan lebat akan segera turun. Begitulah pikiran Adi. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 1 dini hari. Nampak Fahmi yang masih tertidur pulas di kursi sebelah. Sementara itu, Adi masih sibuk menjalankan tugasnya untuk mengendarai truk besar tersebut melewati medan ular yang berliku-liku. Sekitar 20 menit kemudian, tidak begitu jauh di depan, terdapat sebuah warung nasi yang cukup terang dan juga megah. Dilihat dari rupa bangunannya tersebut, sepertinya warung nasi tersebut baru saja selesai dibangun sekitar 1 atau 2 minggu yang lalu. Gaya bangunannya terlihat tampak mewah, penuh dengan ukiran-ukiran yang indah. Lampu neon yang bernuansa klasik tampak berjajar rapi di dalam maupun di luar ruangan. Halamannya luas, sepertinya muat untuk menampung 20 unit bus sekalipun. Namun, saat itu di depannya terlihat tidak ada kendaraan satupun yang terparkir. Akan tetapi di dalam rumah makan tersebut terlihat terdapat cukup banyak sekali pengunjung yang sedang mengganjal perut mereka. Melihat hal itu, Adi pun sempat berpikir keheranan. Ada parkir di mana mereka ya? Mungkin ada parkiran lagi di belakang bangunan ini, pikir Adi dalam hati. Karena perutnya yang sudah mulai keroncongan, maka Adi pun segera menghentikan truknya di halaman depan rumah makan tersebut. Akan tetapi, secara bersamaan perutnya langsung terasa mulas akibat makanan pedas yang dimakannya di rumah makan sebelumnya. Sial, tiba-tiba mules nih, batin Adi. Akhirnya, Adi pun berniat sekalian pergi ke toilet untuk membuang hajat. Untuk juga memudahkan bagi kendaraan lain yang hendak singgah di tempat itu, maka Adi pun memarkirkan truknya itu tepat di bagian paling tepi halaman. Karena sangat kebelet ingin membuang hajat, maka Adi pun segera berlari begitu saja menuju ke toilet tanpa sempat membangunkan temannya Fahmi yang masih tertidur pulas di kursi sebelah. Di situ, Adi pun langsung mengikuti petunjuk arah yang mengarahkan ke toilet di rumah makan tersebut. Tanpa memperhatikan keadaan di sekelilingnya, dirinya terlihat melewati jalanan yang nampak menurun itu. Saat itu, Adi pun segera masuk ke dalam toilet untuk menyelesaikan hajat besarnya. Sementara itu di dalam truk, Fahmi masih tertidur pulas, tenggelam dalam alam mimpinya. Setelah beberapa lama, Fahmi pun terbangun dari tidurnya. Seketika, Fahmi langsung merasa bingung dan juga heran. Ya, dia bingung karena ia tidak menemukan Adi di sebelahnya. Kemana Adi? Begitulah tanyanya. Akhirnya Fahmi pun segera bergegas keluar dari dalam truk. Namun sekejap dirinya nampak langsung segera masuk kembali ke dalam truk untuk memindahkan kendaraan besar tersebut.
Setelahnya dirinya pun keluar kembali untuk memanggil Aldi dan mencari tahu di mana keberadaannya. Adi, Adi, Adi. Terdengar Fahmi berteriak-teriak memanggil nama Adi yang entah di mana keberadaannya, sedangkan saat itu Adi baru saja menyelesaikan hajat besarnya. Pada waktu yang sama, Adi di sini juga agak curiga ketika ia sempat mendengar suara truknya yang menyala, padahal tadi seingatnya kontaknya sudah ia matikan. Kenapa truk itu terdengar masih menyala? Begitulah pertanyaan Adi dalam hatinya. Tidak lama kemudian, terdengarlah suara Fahmi yang mencarinya. Barulah di situ Adi tahu ternyata yang sudah menyalakan truknya itu adalah sahabatnya sendiri, Fahmi. Adi pun segera bergegas keluar dari dalam toilet dan kemudian langsung menemui Fahmi yang terlihat berdiri di dekat pintu mobil. Ya bang, aku di sini bang. Maaf bang, aku tadi pergi ke toilet sebentar. Sudah nggak tahan soalnya. Begitu jawab Adi. Dengan segera, Adi pun lantas bergegas berjalan menemui Fahmi. Dari mana aja sih kamu, Di? Tanya Fahmi gusar. Maaf bang, aku tadi dari toilet bang, buang air besar, jawab Adi. Toilet? Toilet yang mana? Kamu ini seperti orang mabuk aja, Di, kata Fahmi. Mendengar perkataan itu Adi pun nampak heran. Ia tidak mengerti mengapa Fahmi nampak marah-marah padahal Adi tidak merasa berbuat kesalahan. Dan untuk mencairkan suasana, akhirnya Adi pun mengajak Fahmi untuk makan. Bang, aku sudah lapar nih bang, kita makan yuk. Udah lapar banget ini, ujar Adi kepada Fahmi. Ya sudah yuk, aku juga sudah lapar. Nanti itu sekitar 2 kilo di depan sana akan ada rumah makan. Kita makan di situ aja, ujar Fahmi seraya langsung masuk ke dalam truk. Namun karena sudah sangat merasa lapar, Adi pun di sini menolak usulan dari Fahmi dan mencoba mengajak Fahmi dan membujuknya untuk makan di rumah makan tersebut. Ah, kenapa di sana bang? Di sini aja bang. Ini tempatnya bagus bang. Apain jauh-jauh? Lagian aku ini sudah lapar kali bang, sangga Adi. Mendengar perkataan dari Adi, Fahmi pun segera kembali keluar dari dalam mobilnya. Di situ dia pun baru sadar jika ada yang aneh pada diri sahabatnya itu. Di sini, kita makan di sini. Yang benar saja, tanya Fahmi kebingungan. Ah, itu bang, di belakang kita itu kan rumah makan, jawab Adi seraya membalikan badannya. Namun, ketika Adi membalikkan tubuhnya, betapa terkejutnya ia kala melihat tempat tersebut yang telah berubah menjadi semak belukar yang sangat gelap dan di sampingnya adalah jurang. Seketika, Adi nampak melongo menatap sekeliling. Bagaimana mungkin rumah makan yang mewah itu bisa menghilang begitu saja tanpa jejak? Adi bahkan sampai tak bisa berkata-kata apapun pada saat itu. Yang ada di dalam benaknya hanyalah kebingungan dan berbagai pertanyaan di dalam hatinya. Kemanakah rumah makan mewah dan orang-orang itu pergi? Begitulah pertanyaan demi pertanyaan yang terus berdenyut di dalam benaknya. Bang, tadi aku lihat di sini ada rumah makan bang, ucap Adi sambil gemetar. Namun tiba-tiba saja terdengar suara misterius yang memanggil-manggil nama Adi. Adi, Adi. Setelahnya Adi pun terdiam dan seperti seolah terhipnotis. Ya, tubuhnya seakan-akan ada yang menariknya ke dalam jurang tersebut. Adi bahkan tak bisa menggerakkan tubuhnya. Namun untungnya di sini Fahmi langsung menarik kerah baju Adi, mencegahnya untuk masuk ke dalam jurang sambil membaca surah-surah pendek yang dihafalnya. Fahmi lalu menarik Adi sambil mencoba menyadarkannya. Adi, astagfirullah. Adi, sadar Di, teriak Fahmi di telinga Adi. Nampaknya teriakan Fahmi berhasil menyadarkan Adi. Astagfirullah, astagfirullah bang. Ada apa ini bang? Ucap Adi yang nampak kebingungan. Namun tak lama kemudian terdengar suara gebrakan pintu truk yang tertutup dan terbuka sendiri. Bantingan pintu itu terjadi berulang-ulang, dibarengi oleh nyala lampu sorot dari truk mereka. Sepertinya hal tersebut menandakan jika terdapat makhluk yang tak kasat mata yang sedang mencoba untuk mengganggu mereka berdua. Mendapati hal itu, Adi pun terkejut dan bertanya kepada Fahmi. Bang, itu bang, ada siapa bang di dalam truk kita bang? Tenang Di, tenang, gak ada siapa-siapa.
itu bergerak sendiri, ujar Fahmi. Kembali, Fahmi di sini segera merapal ayat kursi dan beberapa surah-surah pendek yang ia hafal hingga tiba-tiba terdengar raungan dari balik jurang disusul penampakan makhluk yang sangat besar dengan wujud yang sangat mengerikan. Lidahnya menjulur sampai ke bawah, tangan yang panjang dengan kuku-kukunya yang tajam mencoba meraih Adi yang masih nampak ketakutan. Fahmi pun di situ terus membacakan surah-surah pendek dan ia pun langsung menarik Adi untuk segera menjauh dari makhluk tersebut. Rupanya, tak beberapa lama kemudian, makhluk tersebut seolah seperti ada yang menahan dan akhirnya menyerah lalu langsung menghilang dengan diakhiri asap hitam yang membumbung tinggi. Seketika, pintu truk yang sedari tadi membanting sendiri berulang-ulang pun juga nampak sudah berhenti, begitu juga lampu truk sudah dalam keadaan padam. Melihat itu, Fahmi pun segera langsung menyeret Adi untuk bergegas naik ke dalam truk dan tanpa membuang waktu lagi, Fahmi langsung menginjak gas dalam-dalam dan segera meninggalkan tempat tersebut. "Di, sadar di, istighfar, kamu itu berhalusinasi," ucap Fahmi mencoba menyadarkan Adi. "Bang, itu itu tadi apa bang? Jelas Adi." "Itu sepertinya makhluk penunggu daerah sini. Gak tahu juga apa aku namanya. Yang penting kamu sekarang sudah aman, sudah sadar," ucap Fahmi. "Bang, padahal sebelumnya yang aku lihat itu rumah makan mewah bang. Makanya tadi aku langsung parkir." "Iya di, aku paham. Tapi asal kamu tahu saja, tadi itu kamu buang hajat di samping jurang. 2 meter lagi, kamu bakalan jatuh ke jurang. Makanya abang buru-buru mindahin truknya," ungkap Fahmi pada Adi. "Iya bang, tapi tadi aku lihat banyak orang di situ bang. Terus kok langsung pada menghilang bang," jelas Adi yang masih gemetar. Fahmi pun lalu menceritakan semuanya kepada Adi bahwa tadi Adi telah masuk ke alam jin. Semua yang ia lihat, rumah makan, para pengunjung, toilet dan juga lampu-lampu yang indah itu ternyata hanyalah sebuah kepalsuan belaka. Dan saat itulah Adi baru tersadar ternyata apa yang dilihatnya tadi itu hanyalah tipu daya iblis. "Ya Allah bang, aku tadi sempat masuk ke alam mereka ya bang," ujar Adi gemetar. "Ya, kamu tadi sempat masuk ke alam mereka sebentar," ucap Fahmi sambil melanjutkan penjelasannya pada Adi. "Beruntung, kamu masih bisa keluar dari alam jin dengan selamat. Biasanya orang-orang yang sudah terjebak di dalam sana banyak yang tidak bisa keluar dengan selamat," jelas Fahmi. Setelah berpikir-pikir, barulah Adi pun teringat dengan sesuatu. Ternyata semenjak lepas landas dari kota Palembang siang tadi, mereka berdua belum juga sekalipun menunaikan ibadah sholat. Mungkin itulah penyebab terjadinya kejadian janggal terhadap mereka berdua. "Iya bang, kita itu kan belum sholat dari tadi bang ketika berangkat dari Palembang karena kita kejar waktu," ujar Adi. "Ya betul juga ya. Ya sudah, nanti kita cari musola ataupun masjid sekalian ya kita bersihkan diri kita. Takutnya masih ada yang nempel di," ajak Fahmi. Akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk singgah pada sebuah masjid di kota selanjutnya sambil menenangkan diri setelah kejadian yang baru saja mereka alami. Di situ Fahmi maupun Adi segera mandi dan membersihkan diri. Dilanjutkan mereka pun berdua melaksanakan ibadah sholat sunnah dan ibadah sholat subuh berjamaah. Kemudian setelah merasa tenang, barulah mereka berdua melanjutkan perjalanan lagi. Dan sejak hari itu, Adi dan Fahmi tidak pernah lagi meninggalkan sholat mereka walaupun mereka dalam perjalanan yang jauh. Ya, mereka selalu menyempatkan berhenti di masjid-masjid sekitar untuk bisa menunaikan ibadah sholat. Namun, sampai saat ini, kisah tentang warung nasi hantu yang berada di jalur Kerinci Bangko masih menjadi misteri. Selesai, wow, luar biasa. Kisah kiriman dari salah satu subscriber kami, Bang Sodikin yang ada di Jambi, luar biasa kisahnya. Dan di sini banyak sekali ya pesan akan syarat moral ya. Banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dan yang buruk-buruknya dibuang saja. Perjalanan lintas Sumatera, jalur Sumatera ini luar biasa karena saya juga agak sering ya melintas jalur dari Lampung ke Sumatera Selatan. Jadi tahu nih yang dalam kisah tadi itu disebutkan itu mulai dari Lampung sampai dengan Ogan Komering Ilir itu paham juga tuh saya tuh. Memang rawan ya dan kita sangat menghindari melintas di jalur-jalur tersebut pada saat malam hari. Jadi bagaimana caranya
kita melintas di saat terang ya. Tapi sekarang alhamdulillah udah ada tol ya. Keluar Merak itu langsung bang udah sampai Palembang udah tol tuh alhamdulillah. Dan kisahnya keren banget. Ternyata adalah mereka sepanjang hari itu sudah lalai ya, sudah lupa dari tugas sesungguhnya seorang manusia sebagai umat Islam, yaitu melaksanakan ibadah sholat. Sampai akhirnya mereka ada beberapa kejadian janggal yang paling mengerikan kalau menurut saya begal ya, karena waduh, begal di sana itu tuh luar biasa tuh. Jadi hajar bener tuh. Itu menurut saya scene terhoror menurut saya pribadi ya, karena saya tahu daerah situ itu pada saat mau dibegal tuh. Jadi itu horor banget. Tapi di sini beruntung sekali Adi ya bisa terlepas dari situ dan tidak sampai celaka, karena ternyata tempat dia buang hajat itu benar-benar di samping jurang. Aduh, sedikit lagi kelar ya urusannya. Dan Fahmi, alhamdulillahnya Fahminya nggak terkena halusinasi juga, nggak ikut masuk ke dalamnya, jadi bisa menyelamatkan Adi. Overall kisahnya keren banget. Buat Bang Sodikin, ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya ya, yang tidak kalah menariknya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, khususnya para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel ILO Extreme. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang suka dengan kisahnya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, atau bisa juga dong di-share link video ini ke teman-teman yang lain agar bisa ikut terhibur juga. Buat yang punya komentar lain silakan, ataupun punya pendapat, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan bisa dituliskan di kolom komentar. Insya Allah kami akan membalas ya satu persatu. Dan buat teman-teman mungkin yang baru bergabung ya, atau yang sudah lama bergabung ternyata lupa nih belum klik tombol merah subscribe. Yuk diklik tombol merah subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Khusus untuk channel ILO Extreme ini kami upload setiap harinya, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang ingin seperti Bang Sodikin di Jambi, yang ingin kisahnya dibawakan di channel kami, yang berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkan kisahnya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, atau audio atau voice note, bebas senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisahnya ke kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu agar bisa lebih lagi dinikmati oleh teman-teman yang lainnya. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel ILO Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Jangan lupa bahagia, tapi jangan pernah pura-pura bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.